Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Irham Wildana sebagai pengurus Les Bumi Kabupaten Blitar. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, di sini kita sudah melakukan podcast yang kedua. Ini termasuk program podcastnya Les Bumi yang kedua setelah kemarin kita melaksanakan podcast di Kampung Coklat ya. Nah, kalau teman-teman ingin mencari tahu bagaimana dan apa pembahasan yang ada di Les Bumi, teman-teman bisa langsung cek aja YouTube-nya Les Bumi Blitar gitu ya. Nah, di sini juga saya sudah ditemani oleh dulur ngopi Les Bumi saya, Yeah. Mas Sulhan Zudi. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, pagi maupun siang. Oh iya, tergantung Dulur ngopi Les Bumi nanti lihatnya kapan. lihatnya kapan. Bisa jadi malam, bisa jadi ketika nanti sahur ya, Mas. Ya, betul. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, karena kita juga sudah menyediakan secangkir kopi masing-masing. Ya. Yeah. Ini nanti kita bakal membahas apapun, ya, terlebih terkait dengan budaya dan juga kesenian, ya, baik itu di Blitar maupun di Indonesia. Seperti itu ya, Mas. Kalau menurut Mas Sulhan sendiri ini pandangannya tentang Les Bumi itu seperti apa, Mas? Yeah. Sebelumnya Silakan. terkait dengan Les Bumi mungkin yang saya dengar itu dulu ketika di masa-masa Orde Lama ataupun masuk ke Orde Baru itu kan Les Bumi menjadi salah satu gerakan kebudayaan umat Islam yang menjadi garda terdepan dalam rangka melawan ataupun saling mengcounter dengan Lekra, lembaga kebudayaan yang diasosiasikan sebagai lembaga kebudayaan dari kelompok kiri komunis seperti itu. Iya, iya. Jadi Les Bumi itu sendiri menjadi salah satu lembaga yang mewadahi para seniman Muslim dalam kemudian mengkombinasikan antara agama dan juga dari wujud-wujud kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam perkembangannya Les Bumi hadir kembali, terutama sosoknya Romo Kiai Haji Agus Sunoto itu yang pernah saya dengar, dan juga beberapa bukunya menjadi rujukan dan juga pandangan bagi kawan-kawan pegiat kebudayaan Islam terutama dalam kultur Nahdliyin. Ya, seperti babat sejarah tentang Wali Songo itu kan juga ditulis dan juga dikerjakan oleh Romo Kiai Haji Agus Sunoto, dan juga beberapa program-program yang berkaitan dengan kebudayaan yang rutin diselenggarakan di Pondok Global Kiai Haji Agus Sunoto di Malang itu, yang hingga hari ini masih ada, bahkan bentuknya sekarang itu virtual, Pondok Pramistara itu misalnya. Di situ mengembangkan bagaimana kebudayaan dilihat dari kacamata kolonial, postkolonial, dan juga Islam itu sendiri juga secara kritis, tidak hanya sebagai budaya sebagai sesuatu yang given, taken for granted seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu kalau menurutnya Mas Sulhan, budaya itu diciptakan, begitu? Ya, kalau kita melihat dalam perspektif modern hari ini, kebudayaan itu menjadi salah satu bentukan dari berbagai aspek. Unsur-unsur kebudayaan itu tentu banyak, ekonomi, tergantung dari pola pekerjaan dari manusia, ada juga terkait dengan sistem kepercayaan, dan banyak 7. Kalau teori-teori modern itu menyebut ada unsur kebudayaan itu ada 7, dan biasanya yang sering kali dipertentangkan antara budaya dan juga agama seperti itu, dan juga umat Islam sebagai satu umat yang besar yang juga mempengaruhi banyak sekali peradaban, tentu juga akan melahirkan kebudayaan yang berbeda, yang punya yang mengandung semangat-semangat dari ajaran Islam itu sendiri seperti itu. Jadi diwujudkan
salah satunya mungkin melalui lembaga seni dan budaya Les Muslim. Bumi Ya. misalnya seperti itu ya, Mas. Betul. Ya, bicara tentang budaya nih, Mas. Ini sebelum kita ngobrolin tentang budaya di zaman modern kali ini ya. Saya tertarik sama perkataannya Mas Sulhan tadi tentang Wali Songo. Iya. Bagaimana kedatangan Wali Songo ke Jawa terutama atau ke Nusantara dulu ya namanya. Nah, ini menurutnya Mas Sulhan ini gimana? Awal mula datangnya itu seperti apa? Kemudian beliau-beliau yang berjumlah 9 orang ini ngapain gitu? Oke. Jadi terkait dengan Wali Songo ya. Jadi banyak literatur menyebut bahwa Wali Songo itu hadir di Nusantara itu di abad ke-14-an. Sedangkan banyak sekali juga teori-teori seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka menyebut bahwa Islam itu hadir di Nusantara itu kira-kira tidak jauh dengan masa Kerapian. Tapi perkembangannya secara pesat itu baru di abad 14. Nah, kemudian kita menelaah kalau misalnya Buya Hamka itu menyebut teori masuknya Islam itu melalui Mekah di abad 9. Tapi di abad-abad itu berbagai kerajaan-kerajaan yang masih punya pengaruh kuat dari tradisi Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu juga masih eksis. Nah, tapi baru di abad 14 kerajaan-kerajaan Islam yang berhaluan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu mulai tumbuh dan punya akar kuat di masyarakat. Nah, siapa kemudian aktornya? Digunakan aktor secara intelektual maupun yang juga berkomitmen terhadap kebudayaan. Nah, kalau kita menelaah dari berbagai cerita dari masyarakat Jawa misalnya, kita mengenal akhirnya tokoh-tokoh sentral bernama Wali Songo. Wali Songo betul. Jadi ada yang menyebut bahwa Wali Songo itu bukan sosok 9 itu, tapi sebuah majelis. Jadi majelis ulama yang kemudian secara turun-menurun, secara beberapa generasi, tapi yang dikenal oleh masyarakat kita adalah 9 orang tersebut, 9 sunan seperti itu ya. Dan yang mungkin yang menjadi salah satu tolak ukurnya kenapa abad 14 adalah di Sunan Malik Ibrahim. Ya, Sunan Malik Ibrahim itu baru kemudian kita mengenal beberapa sunan lainnya yang merupakan masih menjadi kerabat ataupun menantu dan lain sebagainya maupun seorang muridnya ya, betul. Dan itu 9 wali ataupun sunan itu punya tempat wilayah keulamaannya di berbagai tempat di tanah Jawa. Ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya, yang itu kemudian mempengaruhi hasanah dan juga kebudayaan dari masyarakat Islam yang ada di Jawa itu sendiri, dan dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Ketika kita membicarakan Nahdlatul Ulama, maka patron ataupun yang menjadi tokoh panutan di dalam dakwahnya adalah Wali Songo itu sendiri. Bukan misalnya beberapa kita misalnya di Sumatera itu ada kelompok Patri dan lain sebagainya, tidak. Tapi kalau kita membicarakan NU, membicarakan kiai-kiai pesantren, dakwah dan lain sebagainya dipengaruhi secara epistemologis oleh pola dakwah dari Wali Songo yang itu punya pendekatan berbeda dengan peradaban-peradaban Islam di tempat yang lain. Jadi aslinya itu Wali Songo bukan cuma orang-orang yang biasanya kan kita kenal cuma dipajang di tembok-tembok gitu kan. Tapi aslinya banyak sekali wali-wali Songo atau sunan-sunan yang mendampingi kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Iya, banyak sekali seperti di Tulungagung itu ada Sunan Kuning yang disebut putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan beberapa di tempat itu. Tapi secara epistemologis, secara ketika dirunut sanatnya itu akan nyambung pada wali-wali yang besar yang ada di tanah Jawa yang biasanya diziarahi oleh umat Muslim, terutama dari kalangan Nahdliyin atau bahkan umat Muslim di Jawa ataupun Nusantara. Seperti itu. Ketika Wali Songo dulu datang ke Jawa atau ke Nusantara, itu kan masih ada agama-agama selain agama Islam. Nah, itu pengetahuannya Mas Sulhan itu gimana? Apakah mereka menolak atau mereka menerima? Oke, tentu ketika
ketika kita melihat, ya bayangkan aja ya hari ini, ketika ada sebuah pemikiran ataupun ajaran iman yang lain, tentu pendekatan yang digunakan, makanya kan saya tadi bilang banyak teori-teori menyebut masuknya Islam bahkan sebelum abad 14. Tapi kenapa baru di abad 14 ke belakang itu kerajaan Islam itu mulai tumbuh besar? Ya karena memang di di peradaban-peradaban awal sebelumnya pendekatan yang terjadi mungkin hanya fokus di perdagangan. Karena kan ketika kita bicara Malaka, ketika kita bicara Surabaya, kita bicara Jayakarta atau Sunda Kelapa, itu kan memang pusat daripada perdagangan. Ya mungkin Islam masuk di situ, tapi hanya sekedar para pedagangnya yang kemudian berhubungan, melakukan kontak dagang, kemudian membentuk tempat-tempat tinggal, kampung Arab misalnya, kan kita bisa temui di beberapa wilayah, di beberapa tempat di pelabuhan yang punya akses perdagangan seperti itu ya, karena mereka tentu datang ke sini ketika cuma berangkat terus pulang itu berarti ongkos kan, ya maka butuh seperti itu. Jadi banyak bukti-bukti yang menyebutkan bahwa Islam itu datang awal, bahkan dekat dengan masa kenabian, mungkin masih di masa khalifah dan lain sebagainya, tapi untuk berkembang itu sulit. Baru pada masa Wali Songo terjadi strategi-strategi dakwah yang mungkin bisa, kalau kita lihat hari ini sangat tepat, mulai mempengaruhi ataupun ada pernikahan dengan hubungan pernikahan dengan beberapa pembesar di Jawa. Terus kemudian secara kebudayaan itu menyerap dalam hati itu adalah akulturasi, tidak cuma sinkretis. Maksudnya sinkretis mencampur adukkan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang lain, tapi juga memberikan sentuhan-sentuhan nilai-nilai di dalam di dalam kebudayaan, di dalam adat tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi kalau kita melihat di Jawa, misalnya ada tradisi besar ataupun tradisi keraton dan juga tradisi rakyat. Nah di situ ada pengaruh-pengaruh dari para wali memberikan perubahan. Jadi kalau dulu misalnya Slametan atau Ambengan itu misalnya di dalam tradisi Siwa Tantra yang dimakan itu bukan ayam tapi manusia misalnya, dan kemudian di dalam tradisi tersebut berkumpul dan kemudian melakukan tradisi yang bagi masyarakat modern hari ini mungkin dianggap tabu ataupun tidak punya etik dan lain sebagainya. Tapi dengan hadirnya Wali Songo, dakwahnya memberikan pengaruh, daging manusia diganti dengan daging ayam. Kemudian tradisi duduk melingkar kemudian melakukan hal-hal tabu itu diganti dengan membaca doa dan lain sebagainya, yang itu tentu tidak serta-merta dalam tempo waktu yang singkat, tapi butuh pendekatan secara kebudayaan, sifatnya menggunakan merubah sedikit demi sedikit mindset dan juga tradisi yang ada di masyarakat, tidak serta-merta dari satu peradaban dan diganti dengan budaya yang baru dan lain sebagainya. Tentu itu akan sulit dan banyak pertentangan. Itu bisa kita lihat misalnya hari ini, misal ada budaya yang baru berbeda, western ya hari ini kita misalnya, yaitu tentu akan sulit ketika tidak masuk sedikit demi sedikit, pelan-pelan seperti itu. Nah itu yang coba diaplikasikan oleh Wali Songo pada waktu itu. Nah kembali lagi tadi tentang akulturasi ya. Jadi menurut Mas Sulhan ini apakah sudah pas gitu akulturasi budaya yang dilakukan Wali Songo di Nusantara atau yang sekarang ini namanya Indonesia ini? Ya tentu kalau kita melihat hari ini bagaimana jumlah umat Islam yang sangat mendominasi, padahal ketika kita menarik ke belakang di masa-masa banyak sekali kerajaan-kerajaan yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya, maka sudah berhasil untuk kemudian melakukan perpindahan dari peradaban yang lama ke peradaban yang baru, yaitu peradaban Islami. Tentu ketika kita melihat apakah sudah ideal, tentu ketika kita bilang ideal atau tidak itu debatable ya. Apakah masyarakat hari ini sudah Islami betulan atau belum? Cuma secara data
jumlah pemeluk agama Islam, yang kemudian orang itu ketika ditanya apa yang mempengaruhi secara keagamaan apa, itu tentu Islam mendominasi dan lain sebagainya. Nah itu yang berarti menjadi salah satu keberhasilan dari dakwah yang yang didakwahkan oleh para wali pada waktu itu. Dan juga itu tentu merupakan proses yang panjang. Jadi setelah zaman Wali Songo ada masa kerajaan, terus muncul lahir berbagai organisasi keislaman hingga hari ini. Itu merupakan proses panjang, dan juga sumber inspirasinya adalah dakwah yang ada dari Wali Songo. Dan dakwah dari Wali Songo itu berbeda. Yang saya katakan tadi bedanya berarti gimana? Oke, beda sama Timur Tengah atau yang mana? Iya, ketika kita mencari bagaimana Islam itu berkembang di Timur Tengah, yang terbersit di dalam pikiran kita tentu adalah harb atau perperangan gitu. Nah, ketika kita juga mencari mencari-cari bagaimana Islam itu berkembang di Eropa, juga sama. Awalnya dari peperangan misalnya, meskipun tentu dalam penyebarannya dan kemudian menginternalisasi nilai-nilai keislaman itu melalui jalur kebudayaan, tapi awal mula dan lain sebagainya seringkali kita mengetahui melalui jalur perang. Tapi itu tentu berbeda dengan apa yang terjadi di Nusantara. Bagaimana Islam berkembang di Nusantara itu dengan pola damai, dengan jalan tasawuf. Bagaimana masyarakat Indonesia itu, masyarakat Nusantara, karena belum ada Indonesia, masyarakat Nusantara itu memang dididik dengan ajaran-ajaran yang tanda kutip tasawuf, tanda kutip bernilai esoteris, bernilai kedalaman spiritual yang tinggi. Baik Hindu, Buddha ataupun ajaran-ajaran agama yang sebelumnya memiliki nuansa-nuansa esoteris, memiliki nuansa-nuansa olah batin. Nah, dan itu yang kemudian diambil oleh Wali Songo melalui jalur dakwah tasawufnya. Berbagai referensi, misalnya serat-serat yang ditulis oleh para wali memiliki khasanah atau memiliki semangat tasawufnya. Berbagai ritus itu diberikan sentuhan-sentuhan nilai tasawuf. Dan itu berbeda ketika kita melihat pendekatan yang dilakukan di berbagai peradaban yang lain yang memberatkan pada tradisi atau memberatkan pada skema dakwah melalui jalur penaklukan, perangan yang menimbulkan apa? Ya kalau melalui penaklukan menimbulkan dendam, dan dendam itu melahirkan peperangan lanjutan pada generasi-generasi selanjutnya, seperti itu. Jadi misalkan hari ini saya sama Mas Sultan ini perang, otomatis siapa yang kalah nanti kedepannya bakal menyimpan seperti itu, dendamnya iya betul. Nah, ini dari 9 wali yang terkenal itu Mas, ini saya tertarik sama yang namanya wali Sunan Kalijaga. Ini kira-kira Mas Sultan bagaimana sih riwayatnya Sunan Kalijaga? Iya, kalau kita membaca dan beberapa tulisan misalnya dari tokoh asal Australia George Quinn, dia menulis tentang wali-wali bandit. Iya, jadi banyak tokoh yang kemudian disakralkan, saint istilahnya. Kalau dalam tradisi Kristiani itu kita mengenal saint SAINT itu ya, saint itu. Dalam tradisi Islam kita mengenalnya sebagai wali. Jadi orang yang memiliki orang yang spiritualitasnya tinggi, tapi dia kemudian bisa mewujudkannya dalam bentuk karomah atau kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa wali-wali yang seperti itu, nyeleneh seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya di rumah-rumahnya warga-warga itu kan banyak di foto itu kan ada Mas. Jadi wali-wali yang 8 itu pakai serban, mudeng pakai jubah. Kan Sunan Kalijaga itu cuma pakai beskap, pakai udeng, pakai udengnya bukan sorban, lupa ya.
Ya, pakai apa namanya? Blankon. Blankon ya. Itu gimana? Kok bisa beda? Apakah nggak janjian gitu? Ya. Jadi kalau kita mencari ataupun mendengarkan ya dari cerita-cerita masyarakat di pinggiran itu ataupun di pedesaan, sampai tadi Sunan Kalijaga itu punya pendekatan kebudayaan yang berbeda. Jadi kalau wali-wali yang lain itu misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu dikenal punya apa bahasanya pesantren Ampel Denta yang kemudian dari situlah banyak-banyak ulama ataupun penyebar agama di berburu ke berbagai daerah, ke Ternate, kemudian ke Makassar dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau Sunan Kalijaga itu dikenal sebagai mudanya itu seorang bandit ataupun biasa gitu ya, dalam bahasa Jawa itu bandit atau biasa disebut punya masa lalu yang bahasanya nakal lah kayak masa aku kelam dan sebagainya. Tapi kemudian beliau memilih jalan sunyi untuk bertapa dan kemudian memperoleh bahasanya pencerahan ataupun semacam ilham dan lain sebagainya. Karomah. Ya, yang kemudian dari situlah beliau mengalkulturasikan, mengambil budaya-budaya lama, diberikan sentuhan Islam seperti wayang misalnya. Dahulu kala wayang itu identik dengan manusia dan juga perwujudannya itu menyerupai, padahal itu di dalam pandangan Islam kan tentu dilarang untuk kemudian kita membentuk sesuatu yang menyerupai seperti itu ya, dalam 3 dimensi ya, makhluk hidup, dan itu berwujud 3 dimensi. Maka Sunan Kalijaga melihat bahwa ini adalah kebudayaan yang disenangi oleh masyarakat, tapi tentu kita perlu untuk memberikan sentuhan nilai-nilai Islami di dalamnya. Maka tetap ceritanya mungkin menukil dari kisah Mahabharata atau Bharatayuda, tapi diberikan sentuhan-sentuhan nilai keislaman di situ, diberikan teos, tujuan keislaman di situ. Disitulah kemudian bentuk pengislaman atau bentuk akulturasi dari kebudayaan lama ke dalam kebudayaan yang baru yang itu sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Ya, tentu beliau dengan stylenya yang anak nyentrik ya. Kalau zaman dulu tentu itu stylenya zamannya. Ya, kalau hari ini mungkin stylenya anak-anak hari ini pakai celana jeans, kemudian vinil, pakai tapi karena masa itu orang-orang berpakaian seperti itu, maka Sunan Kalijaga memakainya. Tapi itu tentu tidak mengurangi daripada nilai-nilai Islami yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan masyarakatnya, beliau berdakwah dengan menyelipkan ataupun memberikan ruh Islam di dalamnya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi bahkan karena beliau berpakaian sesuai dengan masyarakatnya, maka beliau juga lebih diterima oleh masyarakat seperti itu. Betul. Jadi kalau menurut saya juga pakaian yang dipakai Sunan Kalijaga itu pakaiannya Raden. Iya. Kan orang zaman dahulu itu cuma pakai mungkin celana pendek, terus kan nggak pakai baju kan gitu. Mungkin itu apa ya? Apakah itu baju satu-satunya yang dimiliki atau memang beliau pengen berpakaian seperti itu? Ya, kalau kita melihat secara strategi kebudayaan, pangsa pasarnya siapa? Kalau kita pakai pendekatan ekonomi kan seperti itu. Pangsa pasarnya siapa? Kalau kita mendekati kelompok dengan kemudian kita tidak tidak menggunakan ataupun atribusi-atribusi yang mereka miliki, tentu ini menjadi jarak antara yang berdakwah dengan yang didakwai seperti itu. Maka beliau dengan atribusi Raden, orang yang dihormati oleh kalangan masyarakat Jawa pada waktu itu, akan terasa lebih dekat dan lebih nyampe nanti pesan-pesan yang akan disampaikan. Itu dari segi pakaiannya saja, belum pada segi budaya, cara beliau berdakwah dengan kemudian menciptakan syair-syair, surat Wedatama misalnya, yang kemudian itu di situ
ada nilai-nilai nilai-nilai tasawuf di dalamnya dan berbagai serat-serat yang lainnya. Mungkin Dayat tadi Mas Sulhan menjelaskan tentang serat apa mas Widyata mas. Itu secara gambar besarnya gimana? next time kita lihat jelas. Oke, siap. Mungkin itu Mas Sulhan ya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan di podcast Les Bumi yang kedua di hari ini ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman Les Bumi dimanapun Anda berada, itu tadi pembicaraan kita dengan Mas Sulhan, jubir Kopi Les Bumi ya. Jadi untuk teman-teman silahkan nanti pantengin terus YouTube-nya Les Bumi Blitar. Kita akan membahas seputar seni